kalian. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap bersemangat. Pada pertemuan kita sebelumnya kita telah mempelajari tentang perdagangan internasional. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang terbaru dengan judul mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk materi ini marilah kita ikuti bersama-sama. Ada tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Sebelum kita masuk tentang pengertian ekonomi kreatif, terlebih dahulu kita akan mengetahui dahulu tentang apa itu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Selanjutnya kita mempelajari tentang karakteristik ekonomi kreatif. Ada 1 kreasi intelektual, mencakup kreasi aktivitas keahlian dan talenta. 2 berbasis pada ide dan gagasan. Yang ketiga, pengembangan tidak terbatas pada bidang usaha. Yang keempat, konsep yang dibangun bersifat relatif. Ekonomi kreatif itu mempunyai konsep. Adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi, yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Ada 14 sektor ekonomi kreatif di Indonesia. 1. Periklanan atau advertising. Yang kedua, arsitektur. Yang ketiga, pasar barang-barang seni. Yang keempat, kerajinan. Yang kelima, desain. Yang keenam, fashion. Yang ketujuh, video, film dan fotografi. Yang kedelapan, permainan interaktif atau game. Yang kesembilan, musik. Yang kesepuluh, seni pertunjukan. Yang ke-11, penerbitan dan percetakan. 12, layanan komputer. 13, TV dan radio. 14, riset dan pengembangan. Dari ke-14 sektor ekonomi kreatif itu, marilah kita uraikan satu persatu. Pertama, periklanan atau advertising. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Meliputi proses kreasi, operasi dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan. Misal, riset pasar, perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan luar ruang, produksi material periklanan, produksi dan kampanye relasi publik. 2. Arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro sampai level mikro. Yang ketiga, pasar barang-barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Yang keempat, kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produk. Yang kelima, desain. Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. 6. Fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris model lainnya, produksi pakaian, mode dan aksesorisnya, serta konsultasi lini produk berikut distribusi produk fashion. 7. Video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. 8. Permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi dan distribusi permainan komputer dan video bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi.
9. Musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. 10. Seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembang konten, produksi pertunjukan. 11. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor, berita, dan pencari berita. 12. Layanan komputer dan peranti lunak software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembang database, pengembang peranti lunak, interaksi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur peranti lunak, desain prasarana peranti lunak dan peranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. 13. Televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengawasan acara televisi seperti game, kuis, reality show, dan infotainment. 14. Riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi. Adapun kegiatan kreatif secara rutin dilaksanakan di berbagai daerah dapat dilihat pada gambar berikut. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Upaya pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan Kementerian Perdagangan. 1. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Yang ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia. Yang keempat, Festival Ekonomi Kreatif. Yang kelima, WAH. Yang keenam, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Yang ketujuh, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Yang kedelapan, fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Yang kesembilan, kegiatan fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur baru. Yang kesepuluh, penciptaan identitas lokal daerah serta identitas nasional.